Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuliana Sari. Saya mahasiswa baru Universitas Lampung, program studi S1 Fisika. Di sini saya akan menyampaikan hasil evaluasi saat mengikuti PKKMB selama 4 hari yang kami laksanakan pada tanggal 18 sampai tanggal 21 Agustus. Untuk pemateri yang pertama disampaikan oleh Bapak Rektor Universitas Lampung, yaitu Bapak Profesor Dr. Andes Karomani, yaitu Bapak Profesor Dr. Karomani MSI. Beliau menyampaikan mengenai pembinaan gerakan nasional revolusi mental di era revolusi industri 4.0 dan kenormalan baru. Revolusi mental adalah perombakan cara berpikir, cara mindset, dan cara hidup agar selaras dengan semangat kemajuan dan tuntunan revolusi nasional. Skill yang dibutuhkan pada era revolusi dan kenormalan baru yaitu yang pertama ada komunikasi yang baik, berpikir kritis, berpikir kreatif, memiliki skill kepemimpinan yang baik, membangun kerjasama, kecerdasan emosional, initiative thinking, public speaking, manajemen waktu, networking, adaptasi, dan literasi digital. Materi yang kedua disampaikan oleh Bapak Brigadir Jenderal TNI Dr. Jubair Levianto, S.Sos MM, mengenai bela negara. Apa sih sebenarnya yang dibela? Yaitu kedaulatan dan keutuhan bangsa. Ada 5 dasar bela negara. Yang pertama, cinta tanah air. Yang kedua, sadar berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, setia pada Pancasila. Yang keempat, rela berkorban. Dan yang kelima, memiliki kemampuan awal bela negara. Materi yang ketiga disampaikan oleh Komjen Pol Boy Rapli Anwar mengenai bahaya toleransi, radikalisme, dan terorisme. Dan materi yang keempat disampaikan oleh Kominfo mengenai etika bermedia sosial. Pada PKKMB tanggal 19 Agustus 2021, pemateri yang pertama disampaikan oleh Bapak WR2 yaitu Bapak Dr. Asep Sukohar mengenai pengelolaan perguruan tinggi di era kenormalan baru. Jadi kita mau tidak mau harus bisa beradaptasi dengan kebijakan kenormalan dan kebiasaan baru saat ini. Contohnya kita harus selalu menjalankan 5M, yaitu yang pertama memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menghindari kerumunan, dan membatasi mobilitas. Kemudian kampus memberikan kebijakan yang bisa membantu melawan pandemi. Yang pertama yaitu melaksanakan perkuliahan secara daring atau online. Yang kedua, mengadakan vaksin seluruh dosen dan mahasiswa. Yang ketiga, adanya BPJS Kesehatan dan membentuk Satgas Covid. Materi yang kedua disampaikan oleh Profesor Dr. Heriadi SHMS, yaitu wakil bidang akademik. Beliau menyampaikan tentang pendidikan, bahwasannya pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Materi yang ketiga disampaikan oleh Bapak Profesor Dr. Yulianto MS. Beliau menyampaikan materi mengenai etika. Jadi etika adalah nilai-nilai dan norma-norma moral yang menjadi pegangan bagi seseorang atau kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Pada acara PKKMB tanggal 20 Agustus 2021 dilanjutkan dengan materi pertama yaitu oleh Bapak Dr. Eeng Supripto Dwi Yuwono SSIMT mengenai pembelajaran di perguruan tinggi di era 4.0 dan plagiarisme. Pembahasannya menyiapkan SDM untuk era industri 4.0 dan society 5.0. Prioritas di perguruan tinggi, begitu juga kementerian dalam 5 tahun ke depan adalah penciptaan SDM unggul pemimpin masa depan. Dan proses utamanya adalah pembinaan, pembelajaran, pencetakan karakter mahasiswa perguruan tinggi.
Materi yang kedua disampaikan Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kerjasama, yaitu Bapak Dr. Eeng Heri Satria, SSI, MSI, mengenai sistem perkuliahan dan sistem administrasi akademik. Beliau menyampaikan ada 8 pembelajaran di luar kampus, yaitu yang pertama, mengajar di sekolah, yang kedua, magang atau praktik industri, yang ketiga, proyek di desa, yang keempat, pertukaran pelajar, yang kelima, penelitian atau riset, yang keenam, wirausaha, yang ketujuh, studi atau proyek independen, dan yang kedelapan adalah proyek kemanusiaan. Untuk materi yang ketiga disampaikan oleh Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan, yaitu Bapak Dr. Muslim Ansori, SSI, MSI. Beliau menyampaikan mengenai fasilitas di FMIPA Unila dan sistem administrasi keuangan mahasiswa. Adapun sarana dan prasarana FMIPA Unila yaitu gedung 5 jurusan lengkap dengan lab pendukung. Kedua, gedung pasca sarjana 4 lantai, gedung dekanat 4 lantai, gedung lembaga kegiatan mahasiswa 3 lantai, ada musola, perpustakaan, parkir, CCTV 15 titik, Wifi dan ruang kuliah ber-AC. Selanjutnya materi yang keempat disampaikan oleh Bapak Dr. Rer Nat Ronius Marjunus, SSI, MSI, mengenai prestasi kegiatan kemahasiswaan dan sistem administrasi kemahasiswaan. Pada acara PKKMB hari keempat atau yang terakhir, untuk pemateri yang pertama disampaikan oleh Bapak Gurum Ahmad Fauzi, SSI, MT, yaitu memperkenalkan pimpinan jurusan, ketua prodi, kepala lab, dan dosen. Materi yang kedua yaitu disampaikan oleh Bapak Profesor Warsito, SSI, DAP, tentang motivasi perkuliahan fisika. Beliau menyampaikan 3 modal dasar utama, yaitu yang pertama harus bersyukur, yang kedua cinta dengan pimpinan studi, yang ketiga bangga dengan pilihan studi. Materi yang ketiga disampaikan oleh Ibu Dr. Yanti Yulianti, MSI, mengenai sistem perkuliahan, peraturan akademik, kurikulum, dan KBK. Materi yang keempat disampaikan oleh Profesor Dr. Andes Simon Sembiring, PhD, tentang pengenalan KBK material. Materi yang kelima disampaikan oleh Bapak Gurum Ahmad Fauzi, MT, mengenai kebutuhan KBK Fisika Energi. Dan yang terakhir disampaikan oleh Bapak Arif Surtono, SSI, MSI, MEng, mengenai bidang instrumentasi. Baik, itulah hasil resume saya yang saya dapatkan selama mengikuti PKKMB di Universitas Lampung yang dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus sampai tanggal 21 Agustus. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.